Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, kepada Bapak Fidrian Awan Bahudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, dan tak lupa juga kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Junita Salita Barat dengan NIK 2286230001 yang akan mempresentasikan hasil laporan penelitian pada kelompok saya yang berjudul mengenai analisis perguruan tinggi yang batal mendapatkan jatah kelola tambang. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan alur jalannya presentasi pada hari ini. Yang pertama, itu adalah bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang kedua, itu ada kajian teori ataupun kajian pustaka, yang dimana berisi mengenai teori-teori yang terdapat di dalam judul yang diangkat. Yang ketiga, itu adalah metodologi. Bab 3 metodologi ini berisi mengenai pendekatan yang digunakan serta teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam pengumpulan data. Indonesia kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, nikel, tembaga, dan berbagai mineral lainnya. Nah, akan tetapi kekayaan ini tidak hanya menjadi potensi besar ataupun peran penting bagi perekonomian di Indonesia, melainkan juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan industri dan juga ekspor. Namun, pengelolaan sumber daya tambang ini itu masih menghadapi berbagai tantangan ataupun risiko yang dihadapi oleh Indonesia, yang dimana terjadinya kerusakan lingkungan, bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Dan itu disebabkan dipicu oleh aktivitas pertambangan. Jadi, identifikasi masalah pada analisis perguruan tinggi yang batal mendapatkan jatah kelola tambang ini mencakup beberapa aspek, di mana itu ada 3 aspek yang terdapat dalam masalah tersebut. Yang pertama itu konflik fungsi utamanya, di mana perguruan tinggi memiliki fungsi utama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian juga, gitu kan. Nah, pengelolaan tambang ini dapat menciptakan konflik kepentingan jika perguruan tinggi harus fokus pada aspek yang telah ditentukan atau pada aspek profit gitu. Nah, yang kedua, resiko keuangan. Nah, pengelolaan tambang ini dapat melibatkan resiko keuangan yang besar, yang cukup besar, termasuk potensi kerugian. Nah, beban kerugian tersebut dapat berdampak pada keuangan perguruan tinggi dan memberikan atau bahkan kenaikan biaya kuliah mahasiswa. Yang ketiga, itu dampak lingkungan. Industri pertambangan itu seringkali yang namanya menimbulkan dampak lingkungan yang nyata. Seperti tadi saya jelaskan di latar belakang, terjadinya gempa bumi, longsor, seperti bencana alam lainnya. Perguruan tinggi ini yang terlibat dalam pengelolaan tambang itu juga berpotensi menghadapi tantangan terkait yang namanya keberlanjutan lingkungan, seperti itu. Jadi, identifikasi masalah pada judul pada hari ini yang kelompok saya ambil itu karena emang memiliki beberapa aspek tertentu dalam menghadapi yang namanya identifikasi masalah. Jadi rumusan masalah pada kelompok saya ini mencantumkan 3 rumusan masalah. Pertama itu apa risiko bagi perguruan tinggi yang batal mendapatkan jatah kelola tambang. Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan terjadinya batal mendapatkan kelola tambang bagi perguruan tinggi. Dan terakhir itu dampak dari pembatalan ini terhadap pendanaan riset dan pengembangan dana. Tujuan penelitian daripada judul pada hari ini itu adalah pertama untuk mengetahui dan memahami kerugian dan keuntungan bagi perguruan tinggi sendiri, dan yang kedua mengidentifikasi kendala dalam hak kelola tambang,
Dan yang terakhir itu adalah menganalisa pengaruh terhadap riset dan dana. Manfaat penelitian pada judul ini itu ada 3 manfaat, yakni bagi penulis, bagi pembaca, dan peneliti selanjutnya. Nah, bagi penulis ini menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam konteks yang nyata, khususnya terkait isu perguruan tinggi dari kebijakan pengelolaan tambang. Nah, dengan terjun langsung meneliti isu ini, penulis ini dapat menguasai kemampuan analisa berpikir kritis yang sedang berkembang. Nah, bagi penelitian selanjutnya ini, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal ataupun referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut atau lebih dalam isu-isu serupa. Nah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tantangan, peluang, serta dampak kebijakan terkait keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang. Selanjutnya bagi pembaca. Nah, penelitian ini membantu pembaca memahami secara komprehensif isu perguruan tinggi yang gagal mendapatkan jatah pengelola tambang, yang dimana itu dapat dengan penjelasan yang sistematis, yang analisis yang tajam, pembaca ini dapat memperoleh pengetahuan baru menganalisis isu-isu dari berbagai sudut pandang serta meningkatkan kesadaran kritis terhadap kebijakan publik yang melibatkan institusi pendidikan tinggi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kajian kita pada hari ini adalah membahas mengenai teori pertambangan. Nah, teori pertambangan ini merupakan kajian yang mempelajari seluruh proses dan prinsip dalam kegiatan pengambilan serta pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dari dalam bumi secara sistematis dan berkelanjutan. Pertambangan tidak hanya sekedar menggali ataupun hanya sekedar kegiatan mengekstraksi bahan tambang, tapi juga mencakup rangkaian tahapan mulai dari penyelidikan umum ataupun prospeksi untuk menemukan potensi sumber daya. Nah, eksplorasi yang lebih mendalam untuk menentukan kualitas dan kuantitas bahan tambang, hingga studi kelayakan yang menilai aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan agar proyek pertambangan ini dapat dijalankan secara efektif dan juga bertanggung jawab. Setelah itu juga dapat dilakukan namanya konstruksi dan juga persiapan produksi yang meliputi pembangunan persiapan tambang. Yang kemudian tahap penambangan ini juga bisa berupa pertambangan terbuka ataupun bawah tanah ataupun tertutup sesuai kondisi geologi dan juga jenis bahan tambang. Nah, selanjutnya bahan tambang yang diperoleh diolah dan dimurnikan untuk menghasilkan produk ataupun tambang yang murni yang siap dipasarkan. Nah, kegiatan pertambangan ini juga harus adanya reklamasi dan pemulihan lingkungan agar dampak negatif terhadap lingkungan itu dapat diminimalisir gitu. Nah, dan juga area tambang ini dapat kembali berfungsi secara ekologis gitu. Nah, teori ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip pertambangan yang baik ataupun bisa disebut good mining practice. Nah, dan pertambangan yang baik ini itu dapat menciptakan wawasan lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Nah, di mana itu membahas mengenai pertambangan mineral dan batubara. Nah, dan juga perubahan terakhir itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Dengan demikian, teori pertambangan ini mengintegrasikan aspek teknis, ekonomi, dan juga lingkungan, serta hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral. Nah, secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya itu teori sumber daya alam dan pembangunan. Nah, pada teori ini berkelanjutan itu menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tambang
itu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan yang mempertimbangkan 3 aspek. Dari mana itu adalah ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Itu 3 aspek yang sangat dipertimbangkan. Nah, prinsip ini tuh mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam ini karena tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, melainkan juga menjaga agar kebutuhan di generasi ataupun pada generasi selanjutnya itu akan terpenuhi tanpa merusak kualitas lingkungan dan juga keseimbangan ekosistem. Nah, maka daripada itu, dalam konteks pengelolaan tambang, keterlibatan perguruan tinggi terhadap tambang itu sangat penting. Ataupun keterlibatan perguruan tinggi sangat penting sebagai strategi untuk mewujudkan pertambangan yang bisa disebut yang berkelanjutan dengan pendekatan ilmiah yang berkomprehensif, mulai dari penelitian, potensi sumber daya, analisis dampak, hingga ke jenjang yang namanya pengembangan teknologi ramah lingkungan. Oke, selanjutnya itu adalah peran strategis pada perguruan tinggi. Nah, pada teori ini tuh menyoroti bahwa posisi penting pada perguruan tinggi itu sebagai pusat pendidikan, riset, dan juga inovasi. Perguruan tinggi itu tidak hanya menghasilkan lulusan ataupun sumber daya manusia yang kompeten, tapi juga berperan aktif dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga memberikan solusi atas berbagai persoalan di bangsa yang sedang terjadi, termasuk juga dalam pengelolaan sumber daya alam seperti itu. Ini itu adalah teori elitisme dan oligarki. Nah, teori ini membahas tentang yang namanya kekuasaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok yang berkuasa saja yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Penelitian ini tuh menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan itu dengan berupa pencatatan dan juga dokumentasi seperti itu. Dan juga serta studi pustaka gitu. Nah, penelitian ini sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan ataupun menganalisis dan juga menyajikan data secara naratif, secara lengkap untuk memberikan pemahaman dalam mengenai batalnya perguruan tinggi dalam mendapatkan jatah sekolah tambang. Nah, data yang digunakan ini tuh bersifat kualitatif dan juga dapat disajikan dalam bentuk penjelasan kata-kata yang mudah dipahami. Maka dari itu, metodologi yang kelompok saya gunakan itu adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data juga itu dengan cara dua pendekatan ataupun dua pengumpulan data. Itu pertama dengan teknik catat dan juga teknik dokumen. Nah, teknik dokumen itu dalam berupa kayak data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain seperti sumber-sumber dari studi pustaka dan juga sumber dari objek yang terlibat gitu, perguruan tinggi yang terlibat seperti itu. Cukup sekian pembahasan mengenai yang namanya hasil laporan penelitian pada kelompok saya yang berjudul mengenai analisis perguruan tinggi yang batal mendapatkan jatah tambang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk bisa menjelaskannya sesuai dengan apa yang saya dapatkan ataupun sesuai dengan apa yang saya punya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.